Mungkin Om Mr. X tertarik dengan F1 skala 64? Oh my god! Wow! Halo semuanya, balik lagi dengan gue Aco, asik. Hari ini karena gue tadi udah ke rumah Om Bimo, karena gue udah ngebet pengen cari diecast, akhirnya gue coba cari-cari, dapet nih gue di daerah Alam Sutra. Jajan lagi nih kita. Jajan lagi bro. Oke. Pokoknya jajan diecast hari ini tempatnya di Alam Sutra dan Hidden Game sebenarnya. Oh, Hidden Karena Game. tempatnya di komplek di perumahan. Banyak nggak dia koleksiannya? Banyak Cok? bro. Kebetulan kalau nggak salah owner yang satu ini dari Tomochi. Oh, dari Tomochi. Yoi. Jadi kita langsung aja main-main ke rumahnya, oke? Halo Sobat Decaster, hari ini gue berkesempatan lagi untuk ngedatengin satu seller di Alam Sutra. Tempatnya itu bisa dibilang hidden game karena dia jual di komplek atau di perumahan di Alam Sutra. Jadi ntar buat yang pengen main-main kemari atau yang mau beli diecast, nanti gua taruh alamatnya di deskripsi mungkin. Oke, hari ini gua udah sama Om Lutfi, salah satu seller diecast yang ada di Indonesia. Halo Om Lutfi. Halo. Boleh dikenalin dulu nggak nih? Siapa Om Lutfi? Backgroundnya Om Lutfi ini siapa sih gitu? Boleh. Nama saya Lutfi Maulana. Saya pertama kali main diecast itu di 2011. Awalnya sebenarnya saya mau koleksi. Setelah itu karena masuk ke pertama kali komunitas di Tomochi, terus akhirnya barang-barang koleksian saya jual sekarang gitu. Tahun 2017 tuh kenal diecast atau jadi seller ya Om? Kenal diecastnya? Kenal diecast, berarti Om Lutfi kenal diecast dari tahun 2017. Terus awalnya jadi kolektor ya? Iya, awal kolektor. Awalnya jadi kolektor. Berarti selain jadi seller, sekarang dulu sempat jadi kolektor. Betul. Gimana nih Om, awalnya kok bisa sih jadi seller? Karena kan awalnya tadi Om Lutfi bilang kolektor. Iya, betul. Kenapa tiba-tiba bisa ngerintis jadi seller? Boleh diceritain kan Om? Boleh. Nah, awalnya itu jadi suka sama satu fokusan. Saya itu fokus di Lamborghini. Terus kalau kita suka tuh biasanya belinya double. Bisa double, bisa malah 3. Jadi satu yang saya koleksi, sisanya lagi yang saya jual gitu. Karena dilihat teman-teman yang udah lama main diecast, memang mereka ada sebagian yang dia jual juga untuk investasi juga gitu sih. Berarti ketika lu beli satu diecast, ketika lu mau beli diecast itu lu harus beli lebih dari satu. Iya, betul. Karena satu buat jadi koleksi atau satunya lagi buat lu jual. Jual, ya. Oke. Betul. Nama toko lu apa sih Om? Kalau boleh tahu? Nama tokonya itu LTH Store. Oh, buat teman-teman sobat diecaster yang pengen beli item diecast di sini, boleh dicek ada Instagram nggak? Ada Instagramnya. Nah, cek Instagramnya atau marketplace-nya, namanya LTH Store. LTH Store. Oh, dicari nanti gua kasih link, gua tag nama tokonya ntar. Berarti lu offline store belum ada Om? Offline store belum ada. Karena ini baru cuman ya di rumah Baru di rumah aja. aja, betul. Kalau online pun Tokped pasti ada. Iya. Saya Tokped. Dulu sempat ada di Shopee sama Bukalapak, tapi udah nggak terlalu efektif. Oke. Terus lu pernah ikut ini gak sih Om? Kayak LTH Store nih ikut di event atau di swap-meet gitu mungkin kali ya? Kalau event dan swipe meet pernah. Kalau swipe meet udah pasti sih saya buka gitu. Kalau misalnya di event, waktu itu di eventnya anniversary komunitas sih saya buka. Oh, oke. Gitu. Berarti lu ikut komunitas juga? Ikut komunitas juga.
Boleh tahu Om komunitasnya apa Om? Komunitasnya yang tadi yang pertama itu ada Tomochi, terus ada LDCI, terus habis itu pecinta diecast gantungan, terus Jakarta Diecaster ada, gitu. Banyak juga betul ya komunitas ya. Boleh jelasin nggak nih Om? Biasanya kan kalau komunitas itu kan ada singkatan, kayak Tomochi nih. Singkatan Tomochi itu apa sih? Boleh jelasin nggak? Biar teman-teman yang baru mau mulai ngoleksi tahu nih ada ternyata gue mau ngoleksi diecast tuh ada komunitasnya gitu. Sebenarnya kalau Tomochi itu Toys and Models Collector Indonesia. Kalau Tomochi, kalau kedua LDCI itu Lamborghini Diecast Club Indonesia. Berarti lu mainnya sama Hotman Paris ya? Iya. Lamborghini. Iya. Lanjut nih Om, apa lagi Om? Terus Jakarta Jack B itu Jakarta Diecaster. Terus PDG itu pecinta diecast gantungan. Jadi yang kolektor-kolektor atau mungkin seller-seller yang cuma mau ngambil barang dari gantungan aja atau toko-toko mainan gitu. Nah, lu kan jadi seller nih Om sekarang. Pasti kan lu banyak ngejualin brand-brand. Yang lu jualin di sini ada apa aja sih Om? Brand-brand itu yang paling banyak kelihatan di sini itu dari Hot Wheels pertama. Dari Hot Wheels. Ya, kedua ada Tomica. Terus ketiga saya ada M2. Terus jual juga Jada. Ini ya sebenarnya apa aja sih yang lagi happening aja. Berarti kalau gue bisa bilang di sini lengkap nggak Om? Dibilang brand yang lengkap, nggak lengkap sih. Nggak lengkap? Iya. Tapi ada lah ya? Ada, ya, betul. Terus, lu kan online ya Om? Lu kan mainnya kan di marketplace. Betul. Otomatis yang jadi seller ini nggak cuma lu. Betul. Pasti ada dong seller-seller lain gitu kan? Ataupun seller baru yang baru masuk ke marketplace. Betul. Nah, gue pengen tanya tanggapan lu nih Om. Selama lu jadi seller di marketplace, terhadap seller-seller yang ada sekarang, which is itu kayak kompetitor lu gitu. Iya. Gimana cara lu lu tetap let it go aja, let it flow aja gitu tentang jualan lu. Nah, sebenarnya kalau di marketplace atau seller-seller lain kan ada yang memang jual barang terbaru atau dia mungkin bisa dibilang supplier kan. Nah, kalau gue itu nanggepin kompetitor yang lain itu, makanya gue jual barang yang udah nggak ada di pasaran, gitu. Jadi barang-barang lama, makanya yang gue dulu ambil koleksian, makanya sekarang gue jual ya bisa dibilang kayak supply demand-nya aja, gitu. Berarti dari beberapa jualan lu di sini itu barang lama, barang diecast yang udah lama keluar? Iya, yang udah lama keluar, betul. Dan kayak banyak banget nih Om yang lu jualin di sini tuh. Iya, lumayan sih. Kalau gua tanya nih Om, mana yang menurut paling spesial? Yang mana Om? Paling spesial? Di antara yang ada di sini nih, yang mana yang paling spesial? Yang ada di sini. Mungkin kan teman-teman penasaran nih, apa sih LTA Store tuh ibaratnya kayak yang ngebedain tuh apa sih gitu? Jadi sebenarnya beberapa diecast yang gue jualin itu ada beberapa varian sebenarnya sih. Kayak misalnya ini kan shortcut. Shortcut tuh maksudnya gimana? Jadi kan kalau biasanya pertama kali Hot Wheels keluarin itu kan dia kartnya panjang kayak gini. Ya. Terus dia ngeluarin versi shortcut. Ini tahun 95. Ada tahunnya nih? Iya, ada tahunnya di belakang. Baru tahu gue, malu gue soalnya new ya, nggak apa-apa. Jadi gue tuh, jadi gini, gue tuh sebenarnya ngedatengin seller, kolektor, dan komunitas tuh, gue tuh pengen tahu nih gimana sih dunia mainan miniatur atau bisa kita bilang diecast. Itu gimana sih, maksudnya gue mau terjun ke dunia diecast tuh apa aja yang harus gue persiapkan gitu kan. Dan gue sih sampai sekarang gue masih ngerambah dulu nih. Gue mau lebih ke fokus mana gitu, makanya gue coba buat datengin lu, gue nanya-nanya lu nih. Lanjutin Om. Boleh. Terus habis itu kayak ada ini nih. Ini sebenarnya error dari pabrik sebenarnya. Error tuh barang yang reject? Bisa dibilang iya, barang yang reject. Kalau ini errornya kenapa? Nah, errornya sebenarnya dia posisi nggak normal. Seharusnya kan dia kayak gini. Dia malah kebalik. Udah kejungklang ya? Iya.
Gitu. Ini produkan Matchbox. Oh iya, dari Matchbox juga gitu. Tapi yang error tuh banyak nggak sih Om? Yang error bisa dibilang kalau dari produksian nggak banyak gitu. Tapi kalau dari barang dulu sampai sekarang ada yang ngoleksi juga dan udah ada komunitasnya juga. Gitu. Nah, ini kan error. Pastikan kalau misalkan ini sama ini nih Om. Ya. Ini kan maksudnya ini normal lah. Iya, error, betul, ya? betul. Pastikan ibaratnya kayak kalau kita cari di minimarket, taruhlah ini harga 32.900. Betul. Kalau yang error kayak gini, apa sama? Kalau di harga pasarannya sama. Oh gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita jual kembali ke orang, itu bakal lebih mahal. Kenapa bisa lebih mahal? Padahal ini barang reject. Karena mereka unik gitu. Jadi error itu nggak hanya dia kebalik. Misalnya base body diecast-nya hilang, nggak ada. Atau bannya ada yang depan, jadi depan belakang beda gitu. Iya. Berarti untuk ukuran diecast error itu harga makin naik, bukan makin turun. Betul. Berarti kan kalau lu beli suatu barang nih, taruhlah lu beli baju. Betul. Baju robek nih. Iya. Murah dong. Iya, karena diskon. Iya kan? Iya. Tapi kalau diecast gimana? Lebih mahal. Baru tahu gua baru tahu. Nah, yang bikin spesial itu apa? Coba. Nah, kalau ini karena kan ini Ferrari F40. Ini dari tahun 95 dan ini short card. Kalau di kolektor memang dia fokusnya koleksi Ferrari, dia bakal tetap beli yang long card sama yang short card. Karena dulu short card itu di Indonesia belum masuk. Gitu, hanya masuk di US aja. Dia itu spesialnya. Oh, karena jadi nih yang bikin spesial apa? Berarti kartnya aja. short card-nya? Short cardnya doang ya. Ini lu jual berapa? Om? Ini gua jual sekitar Range aja. Berapa? Kisaran Di atas 30 kah, 40 kah, atau 1M kah? Di atas sekitar 30-40. Sekitar 30-40. Wah gila bro, lu beli ini, lu barter, lu coba ke retail Honda dah. Lu tuker Beat pasti langsung. Iya. Ya kan? Dapat 2 malah. Lu dapat 2 Dapat 2 malah. Lu beli ini, lu ke Honda dealer, Om, gua beli Honda Beat. Boleh mas, tapi bayar pakai diecast gitu. Diceritain nih sejarahnya nih. Itu Beat laku bro, 2. Oh my god! Wow! Tadi kan gua ke kolektor Om. Jadi kolektornya ini collectionnya lebih ke F1. Oke. Balap. Mungkin Om Mr. X tertarik dengan F1 skala 64? Tahu. Boleh dikontek-kontek. Oke Om. Terus lo kira-kira lu kan jualannya. Gimana cara lu ngikutin tren diecast gitu? Nah, kalau ngikutin tren diecast otomatis dari teman-teman komunitas. Oke. Yang pertama, terus yang kedua juga dari pihak merek-merek itu ngeluarin ngeluarin model baru, casting baru, gitu. Tahu keluar baru dari website mereka. Oh, Pasti mereka oke. infoin atau media sosial. berarti lu mantekin brand-brand tersebut dong, Iya, pasti. biar lu nggak ketinggalan apa sih yang lagi what happening. Betul. Iya. Terus prospek lu ke depan gimana Om? Prospeknya ke depan sebenarnya sih mau ikutin event-event nih. Maksudnya kan sekarang kan mungkin udah banyak yang jual offline gitu kan. Oh, oke. Jadi biar marketnya biar tahu orang-orang kalau misalnya ya gue jual diecast gitu. Oh, oke. Nih, lu kan sebagai seller pasti kan lu punya customer. Iya. Nggak mungkin lu punya customer dong. Iya, pasti. Iya kan? Gue pengen nanya, lu punya nggak sih customer dari luar negeri? Customer dari luar negeri. Ya misalkan kayak temen lu di US atau orang US gitu kan, lagi liat-liat, lagi gabut nih malam-malam buka Shopee, Iya. terus tahu liat toko lu, wah tertarik nih gue ke ini, ada nggak nih gitu? Pernah waktu itu sekitar 2018 minta kirim ke Singapura. Tapi dia nggak mau ongkirnya terlalu mahal. Terus? Nah, jadi abis itu COD nih lu? iya, jadi akhirnya nunggu dia datang ke Indonesia baru kita COD.
Oh Iya. gitu, gue kira COD di bandara gitu. Iya. Ternyata COD di sini. COD di sini dia Jadi, datang. Si beliau datang kemari Datang ke ini. untuk ngambil diecast lu doang. Iya, betul. Ganteng banget, privilege banget berarti itu. Nah, kalau boleh tahu yang kejual sama orang Singapura tuh apa, Om? Kemarin itu Datsun 510 karena lagi gencar-gencarnya jadian-jadian itu. Tapi kayak kalau gue liat-liat Datsun tuh baik banget dicari sama orang, Om. Iya. Kayak gini nih. Ini Datsun kan ya? Iya, betul. Itu Datsun. RLC. Ini yang dicari sama orang kemarin? Beda? Iya. Oh ini? Iya, itu bentukannya. Iya. Terus lu kira ada punya pengalaman atau cerita unik nggak, Om? Selama lu jadi seller diecast atau selama lu ngoleksi diecast deh? Kalau untuk cerita jualan ada. Jadi di marketplace itu ada anak kecil lah, umur 10-11 tahun. Dia itu minta cari Trackstar sama Mystery Models. Nah, itu dia minta tahun 2017 ke belakang. Nah, sedangkan dia kan mau berarti kan koleksinya Fantasy Car. Betul. Nah, biasanya Fantasy Car itu mobil yang udah dibuka pasti sama anak kecil kan. Nah, sedangkan dia koleksinya memang masih mau kebungkus. Masih Nah, blister. betul. Nah, saya cari sampai sekarang belum ketemu. Oh, gitu? Karena marketnya ada di luar. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum ketemu. Terus anak kecilnya masih nyariin lu? Masih nyari. Gue juga masih nyari barangnya. Dan dia nggak cari nama orang tuanya? Enggak. Malah tadinya dia mau minta beliin di eBay. Tapi dia tetap mau orang tuanya maunya beli sama seller Indonesia gitu. Nah, lu selain jualan diecast tuh lu jualan apa lagi, Om? Selain diecast, gue ada track set. Oh, oke. Set. Track set. Jadi track set ini apa namanya buat anak-anak ada umurnya sih di sini. Jadi 5 sampai 8 tahun. Oh, begini Gitu. tuh ada umurnya juga? Ada umurnya. Oh, Jadi berarti yang umur 10 tahun nggak boleh main? Boleh dong. Oh, di boleh. atas 8 tahun. Iya, nggak boleh, cuma yang sampai 8 tahun. Boleh. Gitu. Saran nih, Om, Iya. gue mau minta saran sama lo. Karena gue seorang newbie, Iya. pemula yang baru mau mulai ngoleksi. Gue minta saran sama lo, kayak lo punya saran gak sih buat teman-teman sobat diecaster yang baru mau mulai ngoleksi diecast? Kalau saran yang pertama sih lebih suka ke arah brand mobil apa dan tipenya lebih spesifik sih. Karena kenapa gue bilang gitu? Kalau misalnya nggak suka sama satu yang lebih spesifik, misalnya Datsun ini Datsun apa nih? 510 atau Wagon Bluebird gitu kan, ada banyak tipe. Kalau nggak fokus itu nanti malah ya lu beli yang aneh-aneh gitu atau ngikutin yang tren sekarang. Jadi banyak temen-temen kolektor atau seller itu ngikutin juga sama, jadi dia beli apa yang lagi happening aja yang bisa dia jual lagi kembali. Berarti Gitu. pada dasarnya kalau mau mulai koleksi diecast, lo harus suka dulu. Iya, harus suka yang lebih spesifik aja. Karena gue cerita ketika gue kemarin ke Ombi bareng tim gue, Nah, gue nanya ke Ombi dan jawabannya pun hampir sama. Dan ketika lo harus suka dulu coba katanya. Kalau lo nggak suka, ini bakal susah katanya. iya, betul. Nah, udah dong. Akhirnya gue langsung ditantangin sama Ombi. Coba lo pilih dari sekian sini mana yang paling lo suka katanya. Betul. Gue tunjuk gue tunjuk Om. Nah, Yang ini Om. nah, Udah lo ambil satu. Gue dikasih gratis berarti. Iya. Dan itu kalau menurut gue sangat berkesan. nah. Karena itu gue dikasih dari ibaratnya kolektor Betul. ternama ya kan. Betul. Dan itu bakal punya cerita sendiri buat Nah, gue. iya. Itu. Nah, sekarang lu berarti baru mau mulai koleksi. Gue baru mau mulai Baru koleksi. Nah, yang dari sini nih di meja ini apa yang lu suka? Yang gue suka. Coba, yang lu suka. Ini momen yang paling gue suka, bro. Yang paling gue suka, gue sih dari tadi kayak tertarik sama RWB Om. Coba yang mana? Yang ini. Yang RWB hitam ini Om. Oh, yang hitam. Iya. Coba nih. Nah, Ini. ini ada sign ini nih. Oh, desain ini juga. Iya. Desain ini dari mana? pihak RWB-nya. Ini Gitu. gantung ini Om. Karena Iya. kemarin pas gue ke, jadi gue sempat ke seller juga Iya. setelah dari Ombi. Betul. Dan gue juga nanya-nanya masalah diecast. Iya. Dan sama nanya saran juga. Iya. Dan gue akhirnya dikasih
Mini GT bisa Wah, dilihat. iya. Jadi itu kayak gue sih kayak anjing gue cinta nih gitu kan. Nah gue suka model-model kayak gini nih Om. Nah, siapa tahu kan jadi keracunan kan? Betul, Iya. nah, kayak sih gue udah mulai keracunan. Nah. Mulai saat ini gue kayak keracunan. Iya, harus. Yoi. Terus pertanyaan terakhir nih Om, ada pesan gak nih untuk sobat diecaster? Kalau pesen, paling pesannya gini. Jadi kalau kita hunting itu kan ada yang beberapa nitip lah istilahnya. Just tip? Bukan just tip sih, lebih Oh, tepatnya bukan. kayak nitip ke karyawan yang di toko tersebut. Oh, gitu. Nah, karena Ordal berarti? iya kayak ordal. Orang kan? nyata dalam gak cuman di lanjut. Ya, jadi kalau misalnya memang real dari dulu kita hunting namanya kan, hunting mainan itu enak gitu, maksudnya ya karyawan nggak ada yang tahu gitu. Sekarang justru karyawan di toko mainan pada tahu. Oh gitu. Jadi pada nyimpenin, ntar Om saya ambil jam sekian gitu. Jadi pesan untuk sobat diecaster? Kalau mau hunting, kalau mau misalnya mau beli suatu barang nih ya, misalnya memang mau yang digantungan, ya udah jangan nitip ke orang gitu. Kalau misalnya mau nitip ke orang, mendingan beli di marketplace, Betul. ya kan? Salah satunya LTH Store. Yoi. Om nih kayak gue taruh dulu, gue Boleh. takut keracunan. Oke, nggak apa-apa. Gitu kan? Atau enggak? Atau lu mau ngasih Ya. gua sih, gua terserah lu sih Om. Boleh, ntar tinggal ambil aja. Oh gitu, oke. Mungkin gitu dulu kali Om untuk sesi hari ini, Boleh, untuk video siap. kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau belanja seputar diecast, bisa dicek marketplace-nya atau Instagram-nya di LTH Store. Ya. Tulisannya Om, Betul. dia aja Om. LTH Store. Cakep. LTH Store. Jangan lupa dicek. Oke. Oke, yang thank you nih yang buat nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman diecaster lainnya. Tungguin video berikutnya. Kira-kira gua sama tim IDE bakal ngeliput siapa. Jadi stay tune terus. Thank you. Ahoy. Oke, sobat diecaster. Jadi hari ini gua udah kelar. Kegiatan gua hari ini udah kelar. Belanja apa aja, Cok? Gua hari ini lumayan ngeborong. Nih, jadi gua hari ini Oh, tuh. gua beli beberapa item dari LTH Store. Borong nih. Borong, pokoknya kita bikin cuan kita. Oke. Dan servisnya juga ya sangat baik lah. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton. Gua ada bonus buat lo. Apa lagi nih? Kasih bonus dit. Gue suka nih sama RWB ini yang ada sign in. Jadi ini buat lo. Serius Om? Yoi. Ya kan? Ya kan siapa tahu keracunan jadi belanja lagi. Ini canggih. Ngejar bebe ini. Canggih. Om, kameramen gak dapet jatah Om? Mau juga sama RWB juga. Boleh Om. Nih, terima kasih. Ini canggih. Mantap. Gue promosiin lagi Om. Boleh. Jadi buat temen-temen yang mau beli diecast, buruan beli di LTH Store karena servisnya sangat baik. Mantap. Dan lobby yang punya biar dapat bonus. Mantap. Ya, siap. Thank you ya. Thank you Om. Oke,